Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'dah. Ayyuhat talabah, ayyuhal mustami'un al-kiram, fi hadil fursa asamina sanata'allam 'anil qawaid an-nahwiyah wal an nuwasilu ilal qa'idah allati tata'allaku bid-dhamir aw naqulu bil jam'i ad-dhamair. Wa nuqaddimu amamakum jami'an al-mabahis min ta'rifid dhamir summa aqsamid dhamir wa akhiran al-amthilah minad dhamir. Wa arafna anna hadhil mawad ad-dirasiyah lis-safil 'ashir bi qismid diniyah bil madrasah as-sanawiyah al-islamiyah. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, para pecinta bahasa Arab yang sangat saya banggakan, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu kaidah nahwu terkait dengan dhamir atau dikenal dengan kata ganti, yang jamak dari kata dhamir ini dikenal juga dengan ad-dhamair. Kita sajikan beberapa pembahasan mulai dari pengertian dhamir, ta'rifud dhamir, kemudian aqsamud dhamir, pembagian dari dhamir atau macam-macam dhamir, dan yang terakhir adalah al-amthilah minad dhamir, nanti beberapa contoh terkait dengan dhamir. Dan materi ini disampaikan untuk kelas 10 peminatan agama di Madrasah Aliyah. Tayyib ayyuhat thalabah, nabda'u min ta'rifid dhamir. Kita mulai dari pengertian dhamir. Ma huwa ad-dhamir? Ad-dhamiru huwa ismun jamidun mabniun wudi'a liyadulla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin. Yang dimaksud dengan dhamir adalah ismun jamidun, isim jamid, isim yang beku, yang tidak berubah-ubah. Mabniun, yang mabni, ini lawan kata dari mu'rab. Kalau mu'rab berarti bisa berubah-ubah harokat akhirnya. Kalau mabni ini tidak bisa berubah-ubah. Wudi aliyadullah, yang dibuat untuk menunjukkan ala mutakallimin. Mutakallim ini artinya orang yang bicara, tapi maksudnya di sini adalah kata ganti untuk orang pertama, mutakallim. Au mukhatabin, atau orang yang diajak bicara, yang dikenal dengan kata ganti orang ketiga. Al-ghaibin, atau orang yang tidak ada di situ dalam satu pembicaraan, dia tidak ada di tempat itu, dinamakan ghaib. Sehingga kadang siswa yang tidak hadir dalam satu kelas dinamakan ghaib. Dan ghaib ini kalau maksud terkait dengan dhamir adalah kata ganti orang ketiga. Paham ya? Kata ganti orang ketiga. Dari sini diketahui bahwa ad-dhamir yang qasimu ila salah sati aqsamin. Berarti dhamir nanti dibagi menjadi 3. Dhamirun mutakallimun, summa dhamirul mukhatab, wa dhamirul ghaib. Yaitu dhamir mutakallim, kata ganti untuk orang pertama, yaitu ana dan nahnu. Ana ini adalah dhamir mutakallim wahdah, yaitu orang yang berbicara dan hanya satu orang. Kalau nahnu dhamir mutakallim ma'al ghair, maksudnya bersama yang lain, berarti tidak hanya satu orang. Kemudian dhamir yang kedua yaitu dhamir mukhatab atau kata ganti orang kedua. Ini diantaranya adalah anta, antuma, antum, kalau laki-laki sama semuanya, anta, antuma, antum, terus anti, antuma, antun, antunna. Di sini ada 6 biasanya kalau dalam tasrif, hanya saja karena antumanya itu sama sehingga dihitung 1. 2 antuma dihitung 1 karena sama. Antara laki-laki dan perempuan, anta, antuma, anti ya tetap antuma, seperti itu. Kemudian dhamir ghaib
itu adalah kata ganti orang ketiga. Di antaranya adalah huwa, huwa huma hum, hiya huma hun, hunna. Ini sama. Yang tasniyah itu karena sama huwa huma hum, hiya ya huma, sama. Sehingga dihitung satu tadi, humanya dihitung satu. Sehingga jumlah keseluruhannya ada 12. Domir itu di dalam bahasa Arab ada 12. Kalau dilihat dari domir kata ganti orang pertama, orang kedua atau orang ketiga. Domir mutakallim, domir mukhotob ataupun domir ghaib. Nastamir ila ad-dhamair min nahiyati mudzakkar muannas, mutakallim, mukhotob au ghaib. Jadi sebagaimana tadi gambaran di awal bahwa domir itu dibagi menjadi 3, domir mutakallim, mukhotob, kemudian domir ghaib. Ini ada mutakallim, ada mufrad, ada jamak atau mutakallim wahdah, dan ini yang jamak ma'al ghair. Kemudian mukhotob juga ada mufrad, ada tasniyah, ada jamak. Ghaib ada mufrad, ada tasniyah, ada jamak. Kemudian kalau dilihat dari kiri segi mudzakkar muannasnya, ana dan nahnu itu bisa mudzakkar, bisa muannas. Fatimah yo mengatakan ana, Muhammad juga mengatakan ana, karena bisa laki-laki, bisa perempuan. Kemudian untuk yang domir mukhotob, yang cewek, yang mudzakkar itu anta. Yang mudzakkar anta, kalau yang muannas anti, ini terbalik, ini harusnya anta dan di sini adalah anti. Antuma, antuma sama ya, antum sama antuna, huwa sama hiya, bandingannya huma sama hum sama hunna. Ini kalau dibandingkan antara mudzakkar dan muannas. Yang ini tadi terbalik, ini harusnya anta, di sini anti. Selanjutnya aqsamud domair, pembagian domir. Ad-domir yang qasimu ila qismaini, domirun barizun wa domirun mustatirun. Domir itu dibagi menjadi 2, ada domir baris, baroza itu artinya tampak, dan domir mustatir. Mustatirun itu artinya tersembunyi, tidak tampak. Jadi kalau dilihat dari tulisan tampak dan tidaknya dalam penulisan, maka domir itu ada baris dan mustatir. Lah domir yang tampak di tulisan itu ada kalanya muttasil, penulisannya bersambung, ada kalanya munfasil, penulisannya terpisah. Kemudian adapun yang mustatir, domir yang tersembunyi itu ada kalanya wujuban, wajib tersembunyi, ada kalanya jawazan, boleh tersembunyi, boleh tidak. Boleh mustatir, boleh tidak. Untuk lebih jelasnya kita lihat berikutnya. Ini mohon maaf, ini domir yang tampak, berarti domir yang baris. Domir dohir atau domir baris. Domir dohir, domir yang tampak tadi ada 2. Domir munfasil dan domir muttasil, atau dibalik muttasil dan munfasil. Karena jumlah mutasilnya lebih banyak, maka kita dahulukan yang munfasil. Domir munfasil itu yang penulisannya terpisah. Ya, yang sudah kita hafalkan dan sering kita dengar, mulai dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Itu semuanya adalah domir munfasil yang ditulis secara terpisah dengan kata yang lain. Misalkan huwa tolibun, huma tolibani. Jadi huma atau huwa, hum sampai ke bawah, sampai ana nahnu, ini bisa berdiri sendiri dalam penulisan. Sedangkan yang lain ini tidak bisa berdiri sendiri, mulai iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna,
Iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Itu tidak bisa berdiri sendiri. Selanjutnya ada di sini misalkan nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna. Lah, mohon maaf. Ini yang nasoro dan nasorot ini memang tidak ditulis karena dia termasuk domir mustatir, bukan domir dohir atau domir baris. Jadi nasoro dan nasorot memang tidak ditulis karena dia kategorinya domir mustatir. Jadi nasoro, nasoru, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasorti, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasortu, nasorna. Kemudian ada nasorohu, nasorohuma, nasorohum, nasoroha, nasorohuma, nasorohunna, nasoroka, nasorokuma, nasorokum, nasoroki, nasorokuma, nasorokunna, nasoroni, nasorona. Ini semuanya hagumahum, huhumahum, hagumahunna, kakumakum, kikumakunna, yana. Ini tidak bisa ditulis berdiri sendiri, mesti sambung dengan isim atau kata yang lain. Bisa bersambung dengan isim, misalkan kitabuhu atau nasorohu bersambung dengan fi'il juga bisa. Misalkan di sini yang bersambung dengan fi'il isim, mohon maaf, baladuhu, baladahuma, baladuhuma, baladuhum, baladuha, baladuhuma, baladuhunna, baladuka, baladukuma, baladukum, baladuka, baladuki, baladukumi, ya Allah, baladukuma, baladukunna, baladi, baladuna, baladi, baladuna. Ini beberapa contoh dari domir baris. Kalau domir baris seperti tadi, domir dohir atau domir baris dibagi menjadi dua, domir munfasil dan domir muttasil. Yang huwa huma hum ya huma guna, anta antuma antuma, anti antuma antuna, ana nahnu, itu dinamakan munfasil. Selain itu dinamakan domir muttasil. Penulisannya harus tersambung. Taib nastamir ila, nah ini diperhatikan. Domir dapat melekat pada isim, fi'il, ataupun huruf. Nah, kalau yang melekat pada isim, misalkan kitabuhu pada fi'il, katabahu pada huruf alaihi atau minhu, misalkan seperti itu. Domir yang melekat pada fi'il madhi dapat berupa domir mustatir, juga domir baris yang berupa domir muttasil atau penulisannya tersambung. Nah, dari tabel ini fa'ala fa'alat, fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu, ini mohon maaf, fa'altu fa'alna yang paling bawah. Dari tabel ini yang yang fa'ilnya berupa domir mustatir itu yang dicetak ungu, yang fa'ala sama fa'alat. Ini domirnya berupa domir mustatir, domir yang tersimpan. Lah, sedangkan yang lain ini domir baris mustatir, muttasil, mohon maaf, domir baris muttasil, domir baris, domir yang tampak dan ditulis secara sambung. Misalkan fa'alta, ini domirnya ya ta ini. Ta ini berupa domir muttasil dan itu tampak di dalam tulisan. Kemudian selanjutnya domir ini sama dengan tadi ya penjelasannya. Domir dapat melekat pada isim, fi'il dan huruf. Domir yang melekat pada fi'il mudhari', kalau tadi fi'il madhi, sekarang fi'il mudhari', dapat berupa domir mustatir, juga domir baris atau yang tampak, yang berupa domir muttasil atau yang penulisannya
sambung. Ini kalau kita tasrif lugawi ya, tasrif lugawi yaf'alu yaf'alani yaf'aluna, taf'alu taf'alani yaf'alna, taf'alu taf'alani taf'aluna, taf'alina taf'alani taf'ulna, af'alu naf'alu. Dari tabel domir yang ada pada fi'il mudhari ini, maka yang dicetak ungu ada 5. Ini berupa domir mustatir. Untuk yang domir mustatir yang ungu yang ada di atas, yaf'alu, taf'alu, dan taf'alu, yaf'alu, taf'alu, dan taf'alunya anta, ini berupa domir mustatir. Untuk yang af'alu dan naf'alu, ini masuk kategori domir mustatir wujuban, yang wajib disembunyikan domirnya. Kalau yang ini jawazan, sama juga dengan yang fi'il madhi tadi, fa'ala dan fa'alat tadi juga termasuk domir mustatir jawazan. Jadi dari tabel di samping menjelaskan bahwa fi'il mudhari yang fa'ilnya berupa domir mustatir ada 5 yang berwarna ungu. Selain itu yang berwarna hijau, maka fa'ilnya berupa domir muttasil. Syukran jazilan lakum. Rabbi yus'idukum wa yaj'alukum daiman bi khairin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.